Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di update video kali ini, saya akan bahas lebih banyak tentang seputar Bitcoin, terutama untuk weekly. Ada beberapa skenario yang mungkin teman-teman perlu tahu dan menurut saya kita semua wajib atau perlu untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan ini. But before kita lanjut, saya pengen sharing sedikit teman-teman. Tadi udah banyak banget yang ngasih komen seputar untuk pembahasan terkait dengan taking profit. Saya mau bilang thank you banget buat teman-teman yang udah ngasih opini, buat teman-teman yang selalu support saya. Tentunya saya sangat mengapresiasi sekali upaya dari teman-teman dan pastinya karena saya lihat tadi banyak banget yang request lebih baik dibikinkan video saja daripada live. Nanti kita akan bikin study time lebih lanjut mengenai taking profit teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga mau sedikit review lagi. Tadi kan kita sempat ngebahas tentang seputar Matic nih teman-teman, dan untungnya sih Matic hari ini langsung dapat rebound cukup signifikan ya. Setelah tadi kita bahas ya lebih kurangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ingat, mungkin sedikit saya putar ulang ya. Ini kita tadi sempat ngebahas tentang dia potensi ngebentuk bullish divergence. Habis itu kita sempat sampaikan ya bahwa sebenarnya sih menarik sebenarnya menurut saya adalah bullish divergence-nya ini sih. Dan ternyata Matic merespon dengan baik ya. Dari kisaran harga 2,02 tadi terakhir kita bahas, dia rebound cukup signifikan gitu. Dan kita sempat sampaikan juga tadi sebenarnya ada opportunity. Balik lagi ini sebenarnya nggak diperuntukkan untuk semua trader, lebih ke arah yang agresif sih. Karena biasanya mereka trade based on location. Dan mungkin sedikit teman-teman ya, ini kalau misalkan ada yang nanya kayak kok gimana sih kalau udah entry, taking profitnya dan lain-lain gitu. Sebenarnya simple, kalau dengan kondisi impulsive move saat ini, terus kita lihat juga kondisi Bitcoin belum kita bisa katakan dengan aman. Kalau misalnya teman-teman tipikal aggressive trader, karena ini kita juga dekat dengan exponential moving average, nggak ada salahnya sih teman-teman lakukan taking profit sebagian posisi teman-teman gitu. Jadi bisa kita lihat di sini lebih kurangnya terdapat area resistance juga ya. Kita bisa lihat sebelumnya terjadi rejection berkali-kali atas area tersebut. Dan menurut saya cukup masuk akal untuk kita taking profit sebagian dari posisi kita saat ini. Minimal kita kurangin portion. Dan kalau teman-teman lagi posisi long di futures market, make sure kalian geser. Misalkan contoh tadi kalian entry di sini ya, make sure kalian geser stop lossnya kalian itu yang tadinya mungkin di bawah area tertentu, kayak misalnya kita tadi udah sempat mention ya, mungkin di bawah area ini. Dari support terakhir kalian boleh geser ke area break even gitu loh. Minimal kita jaga lah posisi kita, jangan sampai yang tadinya udah dalam keadaan profit malah jadi minus gitu ya. Lebih kurangnya seperti itu. Dan kalian boleh consider untuk taking profit. Balik lagi ini bukan rekomendasi teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman nanya ke saya kayak kok biasanya gimana sih TP, ya biasanya saya kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita sharing sedikit sekarang tentang kondisi untuk si Bitcoin. But before kita lanjut untuk membahas lebih lengkap seputar Bitcoin, saya pengen kasih lihat ke teman-teman dulu soal analisis kita hari ini. Jadi kita udah sempat sampaikan juga di grup advance ya pada sekitaran tadi jam 4 sore lah ya kira-kira. Kita udah bahas bahwa di sini kita ngelihat ada beberapa indikasi cukup positif di mana Bitcoin itu mengalami fake out ya. Kita tahu sama-sama tahu kemarin sempat dip cukup signifikan dan ngetes sampai ke kisaran level $40.500. Habis itu rebound kenceng nih. Dan sebenarnya saya consider di sini kita ngebentuk kayak semacam, kita bisa consider ini sebagai descending triangle pattern ya, dimana sebenarnya udah sempat breakdown dari descending triangle-nya, tapi kemudian dia balik lagi. Dan ini sebenarnya cukup baik karena kita lihat lagi teman-teman terbentuk yang namanya V formation ya. Dan kalau misalnya sebenarnya udah ngebentuk V formation ya, konfirmasinya adalah saat ini kita menyadari bahwa V formation terbentuk pada hourly dan kondisinya saat ini tersideways. Tidak perlu spekulasi kalau misalkan market akan rebound, pastinya sebagai konservatif trader kita harus mastiin breakout terjadi atas sideways level ini dengan sempurna. Dan sekedar info buat teman-teman, saya pribadi sih ada entry untuk si Bitcoin. Balik lagi ini bukan pamer, bukan istilahnya kalau profit bukan berarti nge-show ya dan lain-lain teman-teman. Kadang saya suka keringet dingin juga nih kalau ngebahas yang kayak begini-begini ya. Biasanya calon-calon dihujat nih kalau udah ngomongin soal beginian. Intinya saya pengen sharing sedikit sih reason kenapa saya ambil entry di $41.600 ya. Tadi sebenarnya kita udah sempat discuss juga sama teman-teman di advance bahwa kita ngelihat di time frame 15 menit itu terdapat yang namanya descending triangle. Jadi terlepas dari sideways yang bermain di sini ya teman-teman, ini kita juga ngelihat dia terdapat yang namanya
15 minute itu ada yang namanya si descending triangle pattern, dan kita bisa lihat dia sebenarnya cukup rapi sih. Nah, until at some point kita ngelihat dia fake out terhadap support yang ada di area ini. Habis fake out dia rebound cukup signifikan. Nah, sebenarnya entry point saya kurang lebih pada saat dia fake out itu saya memutuskan untuk masuk gitu loh, karena saya pikir secara momentum sendiri menurut saya sudah oke, karena kita ngelihat ada V formation, dan kalian lihat ya, kalian boleh comparison perbandingan antara bar yang nge-sell dengan bar yang entry long ya, mana yang lebih signifikan. Nah, saya pikir dari sini kita bisa dapetin informasi momentum terkait potensi pergerakan Bitcoin. Dan kalau misalkan biasanya sih saya juga ajak teman-teman untuk entry, terutama teman-teman SAG ya, kalau misalnya mau entry, kalian boleh consider untuk entry bertahap. Jadi misalkan contoh kalian resikokan senilai 1% atau misalkan 2% dari keseluruhan equity kalian untuk ditradingkan. Nah, kalian bisa consider nih masuk di sini setengah. Nanti pada saat dia breakout dari si range ini, kalian boleh consider untuk lakukan averaging. Jadi sehingga posisinya yang tadinya opennya di sini, karena kalian tambahkan open di sini, opennya mungkin jatuhnya jadi di tengah seperti ini gitu loh. Jadi anggapannya kita tetap masuk sebelum breakout terjadi, which means ini sebenarnya bagus dan keren sih kalau misalkan buat teman-teman yang memang trading gitu ya. Nah, jadi kita jaga entry misalkan di level ini, stop loss di area terakhirnya, terus kita bisa consider target profitnya mungkin di dekat dengan area resistance terakhirnya gitu loh untuk si Bitcoin ya. Ini sedikit sharing sih teman-teman, tapi balik lagi saya remind ya, this is not financial advice. Jadi please teman-teman, kalau misalkan gunakan video yang saya bagikan ini atau outlook ini, jadikan bahan pembelajaran sih. Jadi intinya gini loh, poinnya adalah kalau misalnya kalian bilang kayak percuma kok lu bahas sudah keburu naik harganya. Nah, ini sebenarnya menurut saya problematikanya. Balik lagi, saya di sini hadir bukan untuk menyuapi teman-teman. Saya di sini hadir untuk berbagi gitu loh istilahnya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya tradingkan, apa yang saya lihat pada chart, dan gimana cara saya memanfaatkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nextnya nih ketemu yang kayak begini dan familiar dengan yang saya bahas, kalian bisa manfaatkan gitu loh dengan apa yang saya sampaikan per video ini dibuat. Jadi istilahnya yaitu manfaat positifnya. Bukan saya bahas terus kalian ikut cuan bareng saya gitu. Ya kita nggak pernah bikin hashtag kayak gitu sih, trading cuan bareng saya gitu ya. Mungkin cuan with Saily ada gitu. Tapi dalam artian cuan with Saily itu ya karena kalian menerapkan apa yang saya bagikan informasinya melalui apa yang biasanya saya sharingkan di video gitu loh. Bukan kayak cuan with Saily signal ya, itu yang perlu diperhatiin teman-teman. Oke, saya nggak pernah bilang signal sih anyway. Dan ya, ayo kita lanjut sedikit ya untuk time frame weekly. Jadi sebenarnya untuk weekly kita pengen cover sedikit sih. Teman-teman pasti ingat ya dengan beberapa pembahasan kita yang waktu lalu kita udah sempat discuss bahwa ada potential untuk kita itu sebenarnya masih meneruskan sampai ke wave 5 teman-teman ya. Kalau misalnya kita tarik balik nih overall movementnya kita, ya lebih kurangnya seperti ini sih teman-teman. Kita rasa ini overall masih ada potensi, kita lihat Bitcoin itu masih ngepump lagi ya. Dan kalau misalnya lihat situasi saat ini kayak wave 1-nya, wave 2, wave 3, wave 4, dan harusnya wave 5 gitu. Nah, untuk hal ini bisa terrealisasi ya, untuk hal ini bisa terrealisasi dalam tanda kutip nih teman-teman, Bitcoin itu wajib banget ya mempertahankan area $40.300, which means ini adalah golden ratio-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dapat reaksi di area ini, itu bagus banget sih harusnya. Dan memang ekspektasi kita seperti itu. Balik lagi kita lihat di sini adalah merupakan area support dan resistance kuat dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin itu mampu maintain di atas area $40.000, harusnya ini akan menjadi indikasi yang cukup positif. Dan harusnya sih kita masih punya probabilitas yang cukup tinggi untuk kita ngelihat market Bitcoin itu masih bisa perform gitu loh, dalam tanda kutip masih bisa perform. Nah, biasanya kan pertanyaannya adalah indikasinya apa kalau misalkan market ini udah mulai reversal. Sebenarnya saya pribadi juga masih ada consideration bahwa kita ngelihat ini overall-nya pergerakannya seperti ini. Jadi ini adalah wave 1 kita, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Jadi wave 3-nya itu highest-nya di sini, dan wave 4-nya itu masih belum selesai teman-teman. Jadi ini kita udah pernah bahas sih di video yang lalu ya kalau nggak salah, tentang sedikit pembahasan roadmap seputar Bitcoin. Jadi yang kita lihat adalah
ada kemungkinan teman-teman kita itu masih bermain di dalam ABC corrective pattern, di mana potensi corrective patternnya itu bisa dibawa sampai sejauh-jauhnya di kisaran area $30.000 ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement sekalipun ya, let's say kita tarik di area ini, terus kita munculkan yang tadi 61,8 dan 78,6, ada potensi kita bisa ngelihat dia di sini ngebentuk yang namanya flat corrective pattern. Jadi ekspektasinya adalah dia bisa ketahan di kisaran area ini dan bisa mendapatkan rebound teman-teman. Nah ini kalau untuk case yang tipe yang ketiga teman-teman. Nah yang riskan itu adalah yang tipe kedua. Kalau misalnya kita memasuki expanded flat atau irregular flat corrective pattern, berarti ini akan memakan waktu cukup panjang. Karena kalau kita lihat teman-teman, di sini adalah di sini kita lihat di sini adalah WXY ya. Lalu kita lihat dia rebound WXY. Lalu sekarang harusnya 5 wave menuju ke level bottom teman-teman. Jadi kayak 5 wave-nya itu lebih kurangnya sih kita lihat mungkin di sini wave 1, wave 2, lalu nanti lanjut ke wave 3, and then wave 4, lalu ke wave 5. Dan wave 5-nya itu bisa aja sampai di kisaran yang terakhir kita bahas teman-teman, all time high-nya di tahun 2017 ya. Tentunya risk ini bisa meningkat jadi drastis kalau misalkan Bitcoin failed mempertahankan level $40.000 ya. Ini adalah satu skenario yang kita perlu perhatikan sama-sama teman-teman. Jadi kita harus antisipasi nih. Kalau misalnya Bitcoin tembus $40.000, there is a possibility of this scenario would be happen to Bitcoin. Jadi balik lagi, kita nggak bisa terlalu confident teman-teman dengan kondisi dan situasi seperti ini gitu loh. Nah kalau misalnya kita mau balik ke skenario yang awal, which means kita ngelihat Bitcoin itu bisa rebound ya. Sorry teman-teman, ini saya kayak ada kegeser sedikit ya. Wait a second ya, let me check teman-teman. Oke. Saya tarik ulang aja deh daripada kayak begini ya, nggak enak liatnya ya. So kita gunakan Fibonacci retracement dari lowest point-nya menuju ke highest point-nya pada wave 1, dan kita lihat lagi teman-teman di sini adalah Fibo 61,8% ya. Salah satu yang menjadi faktor pendukung agar skenario yang ini yang terjadi, which means kita menuju ke wave 2, lalu kita lanjut lagi menuju ke wave 3, 4, 5 dan confirm ya di bagian topnya, itu adalah kita harus ngelihat beberapa hal, yaitu teman-teman udah pastilah ya, kalian pasti akan bilang udah biasa lah, kok Kevin bilang confirm dulu ya. Ya pastilah teman-teman, makanya kita trader itu bukan gambler ya. Kalau sekarang sih kita bilang bakal naik, ya itu saya bilang bakal. Kalau kita bilang bakal atau akan, itu berarti saya cenayang gitu, dan kalau kayak gitu berarti namanya spekulasi teman-teman ya. Nah kita lihat sedikit dengan kondisi saat ini, Bitcoin itu harus sih bisa close back di atas area $45.000 dulu. Dan sebenarnya salah satu level yang menurut saya cukup penting di atas segala-galanya itu adalah Bitcoin harus bisa close back di atas area $50.000. Karena kalau misalkan kita berbicara ini adalah right angled descending broadening wedge pattern, maka ekspektasi kita adalah seperti ini teman-teman. Kira-kira gambarannya seperti ini gitu ya. Kalian bisa cari di sini right angled descending broadening wedge pattern. So this is our expectation yang terjadi pada Bitcoin saat ini ya. Lebih kurangnya gambarannya kayak gini. Jadi kita ngelihat dia terreject, yes, tapi slow but sure kita harus ngelihat dia bisa regain bullish momentumnya dan bisa balik lagi at least ke area mungkin 45.000 dulu ya sebagai indikasi yang cukup positif. And then kita harus lihat dia berhasil breakout. Dan yang paling penting adalah confirm breakout dari kisaran area $50.000 teman-teman. Nah, bukan berarti sebelum confirm kalian nggak boleh beli ya. Nyatanya saya juga ada lakukan transaksi, saya juga ada beli gitu loh istilahnya, bahkan entry long di Bitcoin. Dan nggak cuman ini, karena teman-teman tahu tadi kita udah sharing tentang Matic ya. Matic juga sebenarnya gambarannya lebih kurang seperti itu sih ya. Jadi ekspektasi kita ya saat ini dengan kondisi market Bitcoin yang sedang terjadi sekarang adalah Bitcoin nih harus maintain dulu di atas area 42.500 ya, karena kita udah ngelihat dia sukses breakout dari level ini. Nah kalau misalnya kita mau tambahin another scenario yang mungkin teman-teman expect saya untuk bahas adalah yang kemarin sedikit saya bahas ya. Memang sih ada yang bilang ya, lu maksa banget sih kalau bilang ini adalah inverse head and shoulders. Tapi nyatanya breakout dari neckline ini
ini memberikan kita power loh gitu. Setelah dia testing kita dapat rebound loh, cukup signifikan gitu ya. Ini juga sebenarnya salah satu pertimbangan saya selain yang tadi di time frame 15 menit ya. Ini kita udah sedikit bahas kemarin, dan ya kalau misalkan memang sih balik lagi perspektif. Kalau saya sih gak fokus di inverse head and shoulders-nya. Saya lebih fokus adalah di potential kita ngelihat market ini sudah mulai slowing down gitu. Kalau kamu comparison dengan yang sebelum-sebelumnya seperti Matic ya waktu kita bahas tadi, mungkin saya nggak bahasnya. Oh, itu di link sih teman-teman. Sorry, di algo ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang di Telegram harusnya tahu, tadi saya sempat bahas ya. Ini kita lihat pressure sellers ya. Ini yang pertama. Oke. Lalu pressure sellers yang kedua. Oke. Lalu terakhir pressure sellers yang terakhir nih. Ini yang tadi malam. Kamu bisa lihat ya perbandingannya gitu loh. Kalau kita geser tanda panahnya kayak gini ya, kamu bisa lihat tambah lama sellersnya itu tambah melemah sebenarnya ya. Kita bilang ini descending tuh ya, tambah lama tambah melemah, volumenya tambah nggak terlalu kuat, nggak dibanding yang pertama dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini perubahan momentum ini yang menurut saya jauh lebih penting sih daripada kita cari patternnya gitu loh. Apalagi pada saat kita lihat ini kayak wah V-formation, wah ini sih udah kayak confirm banget lah istilahnya. Ada kemungkinan Bitcoin itu udah mulai kehabisan napas, terutama untuk sellersnya gitu. Dan setelah saya lihat di sini juga kita testing atas area trendline-nya, there you go, there's the rebound teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih kita ngelihat ini reboundnya nggak temporary ya. Mudah-mudahan di sini dia bisa maintain ya, karena di sini kita lihat lagi ada potensi kita ngebentuk semacam ascending channel. Which means sebenarnya kalau nanti pullback terjadi, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Itu pullbacknya wajar dan bisa aja dia testing terhadap area bottomnya. Nah, yang nggak wajar itu adalah kalau nih ya, dalam tanda kutip teman-teman, kalau kita fail mempertahankan level atau region 41.200 dolar lah lebih kurangnya, lalu kita close di bawah dan dia sideways di bawah sini. Nah, itu yang nggak bagus teman-teman ya. Ada kemungkinan dia ngebentuk pennant lalu dia drop lagi lebih signifikan lagi. Bisa jadi kayak istilahnya sekarang lagi nge-charge gitu loh ya. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Perhatikan nanti untuk kisaran area yang berpotensi dicapai adalah 45.000. Kalau misalnya kita lihat momentum so far kuat, ya harusnya sih ya ada potensi lah ya. Kita bisa lihat Bitcoin rebound sampai ke area tersebut. Dan untuk tambahannya teman-teman, you can use Fibonacci retracement juga dari pergerakan terakhirnya, di mana ada resistance cukup kuat harusnya di kisaran 44.000 dan juga di kisaran Fibo 50%, which means itu di kisaran 43.800 dolar ya. Kalau kita lihat sih di sini terdapat confluence of resistance juga ya dari pergerakan sebelumnya. Jadi harap berhati-hati kalau teman-teman yang long, make sure kalian tighten your stop loss, jangan sampai kalian kebablasan, jangan sampai nggak pakai stop loss, jangan sampai profit yang didapat juga angus lagi dan akhirnya nggak cuan lagi gitu ya. So I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa kembali lagi bisa bermanfaat buat kita semua, buat yang nonton, buat yang pengen belajar, buat yang mungkin buat jadi pembanding outlook ya. Thank you very much for watching once again. Semoga kiranya besok ya kita bisa lihat Bitcoin rebound, dan untuk closingnya di time frame weekly bisa better, at least ngejar lah dekat-dekat 43.700 will be very nice lah ya. Dan saya rasa nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, karena based on pengalaman sebelumnya ya, nggak bisa lihat ya nih ya 44.000 lah ya harapannya. Dan based on pengalaman sebelumnya ya, kan pernah tuh ya Bitcoin menjelang closing weekly tiba-tiba pumpnya signifikan ya. Nobody knows ya, let's see lah istilahnya dalam beberapa jam ke depan. Okay? So I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau misalkan you guys enjoy this video, make sure you give me your thumbs up ya. Make sure kalian likes video ini supaya juga channel ini terus berkembang dan bisa membantu banyak orang juga. Once again, thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Have a nice day. God bless everyone. Cheers and bye-bye.